Wa amal khauf, dan adapun khauf, cemas, takut, khawatir gitu. Fa asluhu, maka sumbernya itu, dasarnya. Dasar atau sumber khauf itu bermuara dari mana? Ma'rifatul qalbi. Ma'rifat hati. Maksudnya ma'rifat di sini adalah pengetahuan, rasa tahu, kesadaran. Sadarnya hati, mengertinya hati bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah ta'ala. Jadi dia paham betul betapa Allah Maha Agung, sadar dia, ma'rifat dia. Ini ma'rifat di sini bukan ma'rifat kasaf hati gitu ya. Ini ma'rifatul qalbi di sini maksudnya adalah dia sadar, dia tahu, dia mengerti dengan hati yang paling dalam tentang bijalalillah, tentang keagungan Allah Ta'ala, wa qahrihi, dan maha perkasanya Allah, diktatornya Allah, tegasnya Allah. Seperti itu, paham dia. Kemudian apalagi yang ia pahami sehingga muncul rasa khauf, rasa cemas. Wa ghinahu an jami'il khalqihi, dan tidak butuhnya Allah. Wa ghinahu, maha kayanya Allah, tidak butuh. Allah tidak butuh. Wa ghinahu, dan tidak butuhnya Allah an jami'il khalqihi, dari semua makhluknya. Allah nggak butuh semua makhluk. Artinya adanya makhluk dan tidak adanya makhluk, Allah tetap jadi Allah. Sembahnya makhluk itu menyembah Allah ataupun makhluk itu tidak menyembah Allah, tetap aja Allah tak pernah berhenti jadi Tuhan. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang dipahami oleh orang yang mempunyai hati yang cemas? Wa syadidi iqabihi wa alimi azabihi, dan pedihnya ya, asalnya kerasnya, sakitnya hukuman Allah, wa alimi azabihi, dan pedihnya azab Allah. Dia tahu tuh betapa luar biasa azab Allah dan siksa Allah. Ya. Paham dia? Paham. Dari mana pemahamannya? Dari hati yang paling dalam. Fa asluhu ma'rifatul qalbi, dasarnya dari hati yang paling dalam, sehingga muncul rasa khauf disebabkan dia paham dan mengerti mengenai kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah, tidak butuhnya Allah dengan makhluk, sakitnya ancaman azab Allah, dan pedihnya siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, untuk kedua ini syadid iqabih, sadidu iqabihi, wa sadidi iqabihi wa alimi azabi. Nah, itu al-lazaini, dua perkara. Al-lazaini yaitu dua macam, dua barang itu, iqab dan azab, tawa'ada bihima. Tawa'ada, telah mengancam. Tawa'ada bihima, telah mengancam dengan keduanya, dengan iqab dan azab. Man asohu, kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Man, orang aso, yang bermaksiat oleh man hu ing Allah, hu kepada Allah. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah diancam oleh Allah dengan dua ancaman, yaitu azab dan siksa. Wa khalafa amrahu, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menentang perintahnya. Orang yang tidak mau menjalankan perintahnya, yang khalafa, yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia paham tuh itu. Nah, sehingga ketika dia memahami itu, ma'rifatul qalbi, memahami itu, maka disitulah dia akan di dalam hatinya akan muncul rasa khauf, rasa cemas, begitu, rasa takut. Ya, kebanyakan orang kan begini, kalau para orang soleh itu dia sholat itu ada rasa ketakutan. Takut apa? Takut tidak diterima sholatnya. Padahal dia paham betul dan orang soleh. Bukan dia bangga kalau dia adalah orang yang paling diterima sholatnya, tapi tidak, dibalik. Dia takut apabila sholatnya tidak diterima, ketimbang dia harap sholatnya diterima. Jadi kalau dalam ibadah lebih banyak kecemasannya. Apakah Allah ridho? Apakah Allah rela?
apakah Allah menerima, apakah syarat-syarat dan syariahnya sah. Itu lebih banyak memikirkan ke situ. Jadi khaufnya yang lebih ia kedepankan. Kecuali nanti ketika dia akan mati, mengetahui sebentar lagi akan mati, maka rojaknya yang didahulukan. Begitu ya, harapan yang didahulukan. Nah, jadi kalau mereka para wali Allah dan semuanya orang-orang soleh dan orang-orang yang mukmin hakiki, insya Allah di dalam hatinya terdapat rasa khauf, ya, khawatir, cemas, seperti itu. Cemas karena keagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, tidak butuhnya Allah kepada semua makhluk, sakit dan pedihnya azab dan siksa Allah. Di mana siksa dan azab Allah itu Allah ancam kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan kepada orang-orang yang menentang perintahnya. Seperti itu. Itulah khauf ya. Kemudian apa buah atau hasil dari khauf ini? Fayatawalladu, maka akan muncul, akan timbul buahnya nih. Fayatawalladu, maka akan lahir, akan muncul, timbul min hazil ma'rifati, dari ma'rifat ini, dari kesadaran ini. Ya. Timbul halatu wajalin, keadaan yang takut, keadaan yang cemas. Tusammal khaufu, yang dinamakan khauf, yang diistilahkan khauf. Jadi dalam istilah tasawuf, orang yang takut, orang yang cemas disebabkan mengerti tentang kebesaran Allah, itu disebut khauf. Khauf. Dan orang yang berharap ada di wilayah dan masuk ke dalam kebesaran, keluasan, keagungan dan rahmat Allah disebut roja. Jadi antara khauf dan roja harus seimbang. Seperti itu. Nah, ketika muncul halatu wajal, ketika muncul yang didasari dari kesadaran hati tentang kebesaran Allah, kemahaperkasaan Allah dan sebagainya di atas, muncul rasa takut. Nah, itulah yang dinamakan al-khauf, khawatir, cemas. Lalu apa yang dihasilkan setelah timbul rasa takut? Lalu dari timbul rasa takut itu akan menghasilkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Wasamaratuhu, maka buah daripada khauf. Wasamaratuhu, maka buahnya khauf. Dan adapun buahnya khauf, hasilnya khauf. Al-maqsudu minhu, yang dimaksud dari khauf tersebut. Apa? Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Dia nggak mau udah berbuat maksiat, malas berbuat maksiat, takut. Kemudian apa lagi? Wasyiddatul ihtiraz minha, dan dia sangat menjaga tuh, siddah, sangat, al-ihtiraz, menjaga, minha, daripada maksiat. Jadi dia sangat menjaga, super menjaga, ekstra, menjaga secara ekstra daripada perbuatan maksiat. Bukan hanya meninggalkan, bukan. Dia juga termasuk menjaga. Menjaganya apa? Sudah kuat, ekstra, ya, sangat dalam. Jadi dia meninggalkan maksiat sekaligus menjaga jangan sampai maksiat itu bersemayam di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi meninggalkan dan menjaga dan meninggalkan, gitu ya. Jadi murni banget tuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan khauf. Nah, kenapa tuh harus begitu? Kenapa dia harus meninggalkan maksiat dan juga menjaga secara ekstra jangan sampai ada maksiat? Karena secara garis besar begini, fa innal ma'siyata, karena bahwasanya maksiat itu hiya tariqul musilatu ila sukhtillah, yaitu at-tariqu, jalan, arah, al-musilatu ila sukhtillah, menuju kepada kebencian atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dari uqubatihi, dan jalan menuju tempat penyiksaannya Allah. Oh, seperti itu. Jadi maksiat itu adalah arah.
tujuan, jalan untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebencian Allah. Ketika kau berbuat maksiat, berarti kau mengarah menuju kepada kemurkaan Allah. Ketika kau sudah menuju kepada kemurkaan Allah, maka nanti akan bermuara tuh, akan mencapai titik alamat. Apa? Alamatnya adalah dari ukubatihi, tempat, situasi, wilayah di mana di situ terdapat siksa-siksa Allah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Begitu. Nah, ketika kau bermaksiat, maka sukhtullah akan ada. Ketika sukhtullah ada, maka susah untuk kita dekat kepada Allah. Maka susah untuk mencapai keberkahan. Ketika susah dekat Allah, ketika susah mencapai keberkahan, maka sulit untuk beramaliyah soleh. Begitu tuh ya. Nah, itulah khauf secara garis besar. Kira-kira kita bisa kan nih menaruh khauf dalam hati kita untuk tarkul maksiat, meninggalkan maksiat, wasiddatil ihtiraz minha, dan menjaga ketat, menjaga super ketat, jangan sampai maksiat bersemayam dalam tubuh, dalam jiwa kita gitu. Emang ini akhlak ini termasuk tasawuf ini termasuk tinggi, sebenarnya tinggi banget gitu kan. Ini karya Al Habib Abdullah Al Haddad, Sohib Rawatibul Haddad. Ini memang luar biasa. Habib Abdullah itu kan kita al-allamah ya, wali min awliyaillah, luar biasa. Makanya ketika dia mengarang Nasaihud Diniyah itu adalah amaliyah Al Habib Abdul Haddad tuh. Kalau kita baca kitab itu, kayaknya kita susah untuk ada di wilayah Nasaihud Diniyah. Kenapa Habib Abdullah itu luar biasa ya, sampai bisa seperti itu gitu kan. Ya, karena yang makomnya lah dia ya. Makom. Tapi kalau bagaimana, kita wajib mengenal mereka, wajib mengenal orang-orang yang seperti dia, seperti Habib Abdul Haddad. Tujuannya apa? Barangkali kita bisa mengikuti caranya, jalannya, walaupun tidak sempurna, walaupun cuman ya nggak sampai dah berapa persennya gitu. Paling tidak kita punya patokan, ya, punya arahan. Makanya karangan-karangan dia termasuk ilmu tasawuf tingkat tinggi. Seperti itu. Nah, dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang kecil aja begini nih, kitab yang paling sederhana, itu kalau kita pikirin luar biasa ya. Mencapai satu tingkatan yang sangat tinggi makamnya. Kalau kita ikutin dan kita masuk di dalamnya dan kita bisa menjalani apa yang ada dalam kitab ini, insya Allah jadi seorang wali Allah. Amin. Jangan, bukan wali murid, gitu ya. Apalagi wali nikah. Gitu ya. Nah, udah tuh begitu ya, paham ya? Nah, sekarang kita bicara lagi ke atas nih. Nah, kemudian Al Habib Abdullah mengambil satu kesimpulan dengan mengedepankan penjelasan tentang roja dan khauf, di mana keduanya ada dalam setiap diri seorang mukmin. Habib Abdullah mengatakan, wa kullu roja'in la yahmilu ala fi'lil muwafaqat, wa kullu khaufin la yahmilu ala tarkil mukhalafati ma'dudani inda arbabil basairi minat turrohati wa syahawat. Kata Habib Abdul Haddad di dalam mengutip dan menjelaskan mengenai keduanya, yaitu khauf roja khauf itu. Beliau menyatakan wa kullu rojain, dan tiap-tiap roja, harapan besar tentang anugerah Allah yang sangat luas, tak terbatas. La yahmilu ala filil muwafaqat, yang tidak terbawa, tidak terdorong ala fi'lil muwafaqat, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang muwafaqat yang sesuai dengan syariah, muwafaqat yang cocok dengan hukum Allah dan Rasul, muwafaqat. Ada sebuah kitab namanya Kitab Al-Muwafaqat. Jadi itu isinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak lepas dan keluar dari hukum-hukum syariah, namanya Al-Muwafaqat. Jadi roja yang tidak didorong, tidak dibawa, nah, tidak dibebani ala fi'lil muwafaqat, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sesuai syariah. Satu itu titik, koma. Kemudian wa kullu khaufin, dan tiap-tiap khauf, kecemasan, tetapi la yahmilu ala tarkil mukhalafat, yang tidak didorong, tidak dibebani
ala tarkil mukhalafat, untuk meninggalkan perkara-perkara yang terlarang, gitu kan. Itu ma'dudani inda arbabil basair. Ma'dudani dijadikan dua kategori. Ma'dudani adalah dua kategori inda arbabil basair, menurut para ahli. Arbabil basair menurut para ahli ulama yang ahlil basirah, yang pandangan hatinya itu terang jelas, ahlil kasaf, yang sudah mukasafah. Maksudnya arbabil basair itu orang-orang yang sudah derajatnya tingkat tinggi ya. Jika roja tidak didorong, tidak gairah, dia punya sifat roja, tapi tidak didorong, tidak gairah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syariah. Kemudian dia punya khauf, tetapi juga tidak didorong, tidak gairah untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dilarang. Nah, itu adalah ma'dudani inda arbabil basair. Dua kategori dalam istilah menurut arbabil basair, para ahli, para ilmu adalah bagi dua istilah, minat turahati wasyahawat. Minat turahati bagian sesuatu yang batil, wasyahawat dan nafsu, hawa nafsu yang sia-sia. Turahat itu adalah perbuatan-perbuatan batil. Semua yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan ancaman siksa, termasuk turrohat. Jadi perbuatan-perbuatan batil seperti berdusta, seperti fitnah, membunuh dan sebagainya. Wasyahawat, dan juga hawa nafsu yang sia-sia. Begitu. Allati laha silalaha, allati yang laha sila, tidak ada hasil laha terhadap yang demikian itu, ya. Seperti itu, nggak ada hasilnya. Wala ta'ila, dan tidak ada kemanfaatan. Artinya apa? Artinya sia-sia, percuma. Tahtaha, yang ada di bawahnya, dasarnya sia-sia, hasilnya nggak ada, hasilnya sia-sia, tidak berdasar, begitu. Bagaimana mungkin dia ingin ingin memperdalam dan ada di wilayah harapan, ada di wilayah roja. Nah, sementara dia tidak berusaha dan tidak gairah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan syariah. Sholatnya benar gak? Rukunnya, afdoliyahnya, sunnah-sunnahnya, benar gak gitu kan? Kemudian di dalam hukum-hukum muamalat, hukum-hukum jinayat dan sebagainya, benar gak dia memakai sesuai dengan hukum Islam? Nah, oleh karena itu begini, ditarik secara kesimpulan, li'anna man roja syai'an tolabahu, li'anna man, karena sesungguhnya orang, li'anna karena sesungguhnya, man orang, roja yang mempunyai sifat roja, yang masuk dalam kategori roja, yang mengharapkan syai'an terhadap sesuatu, ya tolabahu, pasti dia menuntutnya, mencarinya, mengusahakannya. Jadi dia tolabahu tuh, dia mencari, berusaha, menuntut. Waman khofa syai'an haroba minhu. Waman khofa, dan barang siapa yang khofa, yang punya sifat khauf, yang berkelakuan khauf, yang mengerjakan khauf. Khofa, takut. Waman, dan siapa? Khofa, yang mempunyai perasaan khauf. Khauf yang dimaksud istilah tadi di atas. Syai'an, dia khawatir kepada sesuatu. Haroba, maka dia lari, kabur, lari, takut. Ya. Haroba itu lari secara terbirit-birit. Lari. Lari menjauh. Minhu, darinya. Ya. Dari sesuatu yang dilarang itu tadi. La muhalata, dan tidak mustahil. Artinya pasti. Orang yang mempunyai perasaan roja pasti menuntutnya. Orang yang mempunyai perasaan takut pasti kabur
terhadap maksiat. La muhalata pasti. Nah, jadi begitulah antara roja, khauf dan roja adalah bagaikan dua mata uang. Seperti itu kan. Dua sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan pada setiap diri dan jiwa seorang muslim. Apabila dia menjadi dan ingin sebagai muslim mukmin yang hakiki.